Perkenalkan, nama saya Mardiana Banu. Saya dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang glikolisis. 1. Pengertian glikolisis. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glikolisis ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi di dalam bentuk NADH dan juga ATP. 2. Fungsi glikolisis. Sebagian besar dari sel mempunyai fungsi yang paling penting dari proses glikolisis adalah untuk proses metabolisme glukosa. Jalur lain, di mana pada energi yang kita perlukan asetil CoA ini dimetabolisme oleh berbagai siklus Krebs untuk dapat memproduksi oleh karbon dioksida dan juga jumlah besar dari ATP. Pada saat sel tidak lagi memerlukan energi asetil CoA, bisa digunakan sebagai mesintesis lemak dan asam amino. 3. Ciri glikolisis. Berikut ini merupakan ciri glikolisis yang dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari Latin gliko yang berarti sama dengan glukosa atau gula, dan katalisis yang sama dengan penguraian dengan kata lain hancur. Yang kedua, berlangsung dengan cara anaerob. Yang ketiga, terjadi sitoplasma atau disebut sitosel. Yang keempat, menghasilkan 2 molekul dari asam pirufat, 2 molekul dari ATP, 2 molekul dari NADH2. Yang kelima, terdapat sejumlah 10 langkah dari perubahan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya dari asam pirufat. 4. Proses glikolisis. Singkatnya, seluruh proses glikolisis menyatakan pemecahan satu molekul glukosa dan menciptakan 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, 2 molekul air, dan 2 molekul asam pirufat. 5. Hasil glikolisis. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa akan dipecah untuk memproduksi 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP dan 2 NADH yang membawa elektron. Maka kesimpulan dari hasil glikolisis ialah 2 molekul ATP dan 2 molekul pirufat. Namun perlu diketahui bahwa proses awal glikolisis atau tahap pertama berbeda dengan tahap ini yang mana memerlukan 2 molekul ATP. Sehingga hasil proses glikolisis hanya dapat menghasilkan 2 molekul asam pirufat karena sebelumnya butuh atau modal 2 ATP. Nama saya Evariani Cynthia Janelari. Saya dari Fakultas Biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan pada tahun 1973 oleh seorang ahli biokimia dari Jerman. Siklus Krebs diambil dari nama sang penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses, yaitu dimulai dari asam pirufat, beberapa proses dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, lalu siklus Krebs, dan yang terakhir transfer elektron. Proses ini terjadi di dalam mitokondria sel yang membentuk asetat aktif beberapa asetil koenzim A, dehidrogen koenzim A,
dengan oksidasi, koenzim A dengan oksidasi yang membawa asetat aktif berupa asetil koenzim A dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Proses pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan siklus Krebs merupakan proses konversi lemak dan karbohidrolisis menjadi energi ATP atau adenosin trifosfat. Fungsi siklus Krebs menghasilkan karbon dioksida, penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan produksi ATP dan mengonversi energi dan zat lemak berlebihan untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum trigliserida. Terdapat 8 tahap siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses pembentukan ini terjadi pengubahan molekul asetil koenzim A dengan oksalat yang membentuk asam sitrat. Yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Yang ketiga, enzim dehidrogenasi isositrat diubah menjadi enzim alfa ketoglutarat. Dengan bantuan NADH pada proses ini melepaskan suatu molekul CO2. Yang keempat, alfa ketoglutarat mengalami proses oksidasi menghasilkan suksinil koenzim A. Selama oksidasi NAD+ menerima elektron atau reduksi menjadi NADH+, H+, enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Yang kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat. Pada proses ini energi dilepas untuk mengubah guanosin difosfat dan fosforilasi menjadi guanosin trifosfat untuk membuat ATP. Yang keenam, suksinat dioksidasi menjadi furamat. Ketika oksidasi FAD menerima elektron menjadi FADH2. Yang ketujuh, proses hidrasi terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon dan menghasilkan malat. Pada ikatan karbon dan menghasilkan malat. Malat dioksidasi dan menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat ini menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs terjadi terus-menerus. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asneta Gunome. Saya dari kelas 7 akan memberikan materi tentang sistem transport elektronik. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektronik. Terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap.
elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Sistem transfer elektron ini terjadi di membran mitokondria dengan reaksi sebagai berikut. NADH menghasilkan Na+ tambah H+ tambah 2 elektron, dan FADH2 menghasilkan FADH+ tambah H2 tambah 2 elektron. Pada akhir sistem transfer elektron terjadi penangkapan elektron oleh oksigen untuk membentuk air. Sedangkan setiap NADH yang ada pada sistem transfer elektron ini akan menghasilkan 3 ATP. Lalu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Terima kasih. Atau fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka dengan substrat etanol. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan secara singkat. Glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, saya atas nama Kecerahan Yara dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi perbandingan ATP fosforilasi oksidatif dan fosforilasi tingkat substrat. Perbedaan utama antara fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif adalah bahwa dalam fosforilasi tingkat substrat, gugus fosfat dari senyawa terfosforilasi secara langsung ditransfer ke ADP atau GDP untuk membentuk ATP atau GTP tanpa melibatkan molekul lain. Sementara dalam fosforilasi oksidatif, nutrisi atau bahan kimia menyediakan energi untuk mentransfer gugus fosfat ke ADP dan menghasilkan ATP energi tinggi dengan bantuan elektron atau H+ sistem transportasi.